Anggota DPRD Batanghari lakukan sidak ke RSUD Hamba Muara Bulian untuk melihat proyek bangunan kelas rawat inap standar yang menelan anggaran hingga 4 miliar rupiah. Hasilnya, mereka menemukan adanya plafon yang kondisinya jebol. Gedung kelas rawat inap standar KRIS menjadi lokasi pertama yang didatangi sejumlah anggota dewan saat melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian di Kabupaten Batanghari pada Kamis 5 Juni 2025. Kedatangan mereka sempat mengejutkan sejumlah pegawai termasuk warga yang berada di lokasi. Dalam sidak tersebut, rombongan anggota dewan ini langsung disambut banyaknya genangan air yang berceceran di lantai. Bahkan, tampak sebuah plafon di salah satu ruang gedung KRIS ini juga sudah ambruk. Diduga, hal ini terjadi karena tak mampu menahan rembesan air dari atap bangunan. Gedung KRIS yang dibangun pada tahun 2024 lalu dengan anggaran lebih dari 4 miliar rupiah dari dana DAK ini diduga kuat tidak sesuai dengan perencanaan. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Firdaus Fatah menyampaikan bahwa sidang ini dilakukan karena adanya informasi terkait kerusakan gedung yang baru saja selesai dikerjakan. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini DPR Kabupaten Batanghari bersama Pak Direkta melakukan giat inspeksi ke RSUD Haji Abdul Majid Batu dalam rangka meninjau adanya pemberitaan di media terkait bangunan KRIS atau kelas rawat inap standar yang ada di RSUD Haji Abdul Majid Batu Kabupaten Batanghari, yang mana di berita tersebut memberitakan bahwasanya bangunan dinilai terdapat bocor dan fasilitas lain yang dinilai tidak layak. Hari ini DPR, saya Wakil Ketua bersama rekan-rekan komisi dan Ketua Komisi melakukan tinjauan langsung untuk melihat apakah pemberitaan tersebut valid dan benar, apakah bangunan tersebut terdapat kebocoran. Ya, alhamdulillah hari ini sudah didampingi bersama manajemen Rumah Sakit Umum Haji Abdul Majid Batu, ada Pak Direktur, meninjau langsung. Memang yang diberitakan ada kebocoran, tapi sifatnya di luar gedung. Mungkin itu sementara. Tadi kita melihat pas ketika ngecek itu Pak Waka terlihat becek gitu kan di dalam itu kayak banjir atau seperti apa, itu plafon yang rubuh. Itu benar itu Pak Waka kita ngecek? Ya, pengamatan kami memang ditemukan ada plafon yang rubuh atau ambruk diduga karena adanya rembesan air ya Pak ya. Diduga karena adanya rembesan air, pihak rumah sakit juga sudah menyaksikan. Nah, ini akan kami tindak lanjuti nih Pak. Dalam forum-forum rapat selanjutnya mungkin DPR memanggil pihak-pihak terkait, bisa konstruktornya, pihak rumah sakit selaku pengelola fisik bangunan. Nanti kita akan dudukkan, kita minta keterangan lebih lanjut. Hari ini kita baru mengambil pengamatan langsung saja. Pak, mungkin dengan anggaran yang cukup fantastis dengan kondisi bangunan ini, mungkin tanggapan dari Dewan seperti apa Pak? Tanggapan saya memang pertama terkait angka ya Pak ya. Angka memang saya rasa cukup fantastis, 4 miliar. Cuman menentukan pantas atau tidaknya tentunya kami harus mengkajian lebih jauh. Kita harus memanggil tim teknis, detail-detail pengadaannya harus kami baca dulu, rencana bisnis anggaran atau RBA-nya juga harus kami telah lebih lanjut, baru kami bisa simpulkan anggaran ini masuk akal atau tidak. Seperti itu mungkin. Sementara itu, menurut Dr. Ibnu Rahmat Muda, Dirut RSUD Hamba Muara Bulian, terkait adanya kerusakan berupa plafon bocor itu akan segera ada tindak lanjut untuk mengatasinya, yang mana dalam hal ini akan dikoordinasikan dengan beberapa pihak terkait. Jadi gini Pak, itu kan tentunya pembangunan ini kan kita sudah selesai kalau secara ini kan, tapi memang masih ada masa pemeliharaan. Itu memang saya selaku PA sudah mendelegasikan waktu itu kepada PPK, yaitu di Dinas PU. Nah, terkait bangunan bocor tadi saya juga komunikasikan bagaimana nanti pelaksana itu melihat ngecek di masa pemeliharaan ini untuk diperbaiki. Tapi kalau kenapa tidak difungsikan ini, jadi saya harus menjelaskan bahwa memang gedung itu kita memang masih butuh bantuan dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait untuk melengkapi apa-apa aja yang belum ada, seperti jalan lingkungan di sana. Kan kita juga bagian dari pemerintah kan tidak berdiri sendiri rumah sakit ini Pak, butuh dinas-dinas terkait
bagaimana nanti juga bisa mensupport bagaimana rumah sakit ini untuk pelayanannya bisa lebih baik lagi. Anggaran dananya berapa itu Pak? Waktu itu 4,4 sekian ya. Miliar ya. Iya itu. Jadi ada beberapa orang ini di Dewan sih ngomong dari anggaran segitu tuh katanya kurang pantas melihat kondisi gedung itu gimana Bu? Kalau saya sih Pak, kan ini kan teknisnya di PU. Mereka kan kita sudah ada perencanaan tadi, perencanaan ada pengawasan, ada pelaksana. Nah itu kan teknisnya pada dinas PU sebenarnya bagaimana mereka selama ini berkegiatan, mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke dinas PU-nya Pak terkait itu. Bidang Tapi cekal. dan kami pun saya sebagai manajemen direktur waktu mengenai pembangunan gedung KRIS pun itu sudah bersiap-siap sih, maksudnya dalam arti kata saving ya Pak ya, agar jangan sampai nih saya sebagai manajemen sudah dalam rapat juga dengan tim teknis PU ini jangan sampai gedung ini kejadian seperti yang Bapak bilang Puskesmas Bungku. Kenapa? Makanya saya butuh pendampingan kejaksaan untuk bagaimana administrasinya juga bagus dan hasilnya juga bagus sebenarnya seperti itu. Selain meninjau gedung KRIS, rombongan anggota Dewan juga meninjau bangunan gedung lantai 2 serta ruang rawat inap kelas 1. Namun lagi-lagi, mereka menemukan plafon bangunan yang kondisinya juga sudah rusak. Melihat kondisi ini, anggota Dewan meminta agar bangunan tersebut segera diperbaiki dan difungsikan, mengingat sering terjadi penumpukan pasien di RSUD Hamba Muara Bulian. Dari Batanghari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.